Ada tempat di dunia ini yang tidak dapat dijangkau oleh peta, tidak terdeteksi oleh satelit, dan tak bisa dijelaskan oleh sains. Tempat-tempat itu tidak diciptakan untuk manusia, tapi bagi mereka yang melihat dunia dari balik kabut realitas. Reza berdiri di depan gerbang batu raksasa yang seolah tumbuh dari tanah itu sendiri. Ukiran di permukaannya bukan bahasa apapun yang pernah ia lihat. Garis-garis spiral, simbol-simbol aneh, dan gambar matahari hitam menghiasi dinding yang tertutup oleh lumut tua. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Dengan nafas yang berat, Reza melangkah masuk melewati gerbang itu. Dan saat itu pula, suara alam berhenti sepenuhnya. Tidak ada angin, tidak ada suara, tidak ada waktu. Bahkan langkah kakinya pun tidak lagi menimbulkan gema. Dunia di balik gerbang itu bukan gunung gede yang ia kenal. Pohon-pohon berdiri tegak, terlalu tinggi dan terlalu lurus, seperti tiang-tiang penyangga katedral alam. Daunnya keperakan, berkilau tanpa cahaya. Tanahnya hitam, seperti arang basah, dan udara dipenuhi serpihan halus, menyerupai abu yang melayang-layang pelan. Reza merasa tubuhnya semakin ringan, tapi pikirannya berat. Ia menyalakan kamera, namun layar hanya menampilkan warna merah darah, disertai suara gemuruh pelan seperti detak jantung raksasa. Lalu muncul wajah sendiri menatap dari balik layar. Dengan mata hitam legam dan senyum yang menakutkan, kamera langsung mati. Reza kini tidak bisa mengandalkan teknologi, hanya instingnya yang tersisa, atau apapun yang tersisa dari dalam dirinya. Reza mulai berjalan. Jalurnya tidak lurus, tetapi memutar seperti spiral. Setiap belokan seperti membawa ke waktu yang tempat yang berbeda. Ia melewati sebuah ladang bunga putih yang tiba-tiba berubah menjadi kuburan tua, lalu menjadi ruang tamu bergaya Jawa dengan meja yang masih mengepul kopi. Ia mendekat, dan di cermin dinding ia melihat dirinya sendiri sedang tidur di rumahnya. Tapi tubuh di cermin perlahan membuka mata dan menatap balik. Reza lalu mundur. Nafasnya tersengal. Ini bukan hanya dunia lain. Ini cermin dari pikirannya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Perlahan, berat, dan tak teratur. Dari kegelapan muncul sesosok manusia. Makhluk tinggi besar dengan wajah tertutup topeng kayu, berpakaian seperti penari tradisional, tapi matanya menyala merah dari balik celah topeng. Tangannya menggenggam tongkat panjang yang berujung ukiran ular. Makhluk itu menatap Reza, lalu berbicara tanpa membuka mulut. "Kau sudah melangkah terlalu dalam. Tempat ini bukan untuk mencari, tapi untuk ditemukan. Setiap jiwa yang masuk harus meninggalkan bentuknya." Reza mencoba bertanya, "Apa maksudmu? Aku hanya ingin keluar dari sini." Makhluk itu tertawa, suara tawa yang dalam, seperti batu digerus oleh logam. "Yang keluar dari sini
bukan yang sama seperti yang masuk. Tiba-tiba, tanah berguncang, langit berubah menjadi merah. Kabut menyebar seperti kabar buruk. Dari segala arah, muncul sosok-sosok manusia dengan wajah tertutup kain putih, tubuh compang-camping, dan gerakan yang patah-patah seperti marionet yang rusak. Mereka mengerumungi Reza. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara seperti keset rusak. "Jangan jadi kami. Pulang kalau bisa." Reza kemudian berlari, tapi jalur terus berubah-ubah. Setiap langkah membawanya ke tempat yang lebih asing. Lorong gua, jembatan gantung dari rambut, ruangan cermin tak berujung. Sampai akhirnya ia kembali ke satu tempat, gerbang batu yang sama. Namun kini di depan Reza berdiri dua Reza. Satu tampak lelah dan ketakutan, yaitu dirinya yang asli. Satu lagi tersenyum dengan tenang, tapi dengan mata yang kosong dan darah yang menetes dari mulutnya. Salah satu dari mereka harus tinggal, satunya boleh keluar. Dan suara terdengar di udara. "Yang asli belum tentu layak pulang. Yang palsu belum tentu ingin tinggal. Jika kamu adalah Reza, siapa yang akan kamu pilih? Dirimu yang sudah hancur oleh kebenaran, atau bayanganmu yang akan hidup di dunia nyata dengan tubuhmu? Dan jika kamu bertemu seseorang yang kamu kenal, tapi matanya terlalu kosong, bagaimana kamu yakin bahwa itu benar-benar dia?" Kadang yang datang dari gunung bukanlah orang yang sama dengan yang naik. Kadang juga yang kembali hanyalah jasad dengan jiwa yang tertinggal di antara kabut dan kesunyian. 3 hari setelah dinyatakan hilang, Reza ditemukan oleh tim SAR di sebuah lereng hutan yang tak termasuk dalam jalur resmi pendakian. Tubuhnya penuh luka lecet dan lebam, namun tidak fatal. Anehnya, ia ditemukan duduk dengan tenang, memeluk lututnya, menatap ke arah matahari pagi dan tersenyum. Wajahnya damai, tapi matanya kosong. Tak ada ponsel, tak ada tas, hanya selembar kain putih yang menggantung di pundaknya, mirip dengan kain kafan, dengan lambang ukiran dari gerbang batu yang pernah ia lewati. Saat ditanyai oleh petugas, Reza tidak banyak bicara. Ia hanya menjawab dengan suara pelan, seperti anak kecil. Aku pulang kan?" Namun sejak saat itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Yang pertama, Reza tidak bisa mengingat namanya dengan lengkap. Saat melihat KTP-nya, ia hanya terdiam, lalu berkata, "Itu bukan aku." Yang kedua, ia tidak mengenali ibunya sendiri, tapi bisa dengan detail menyebutkan nama seseorang yang sudah meninggal sejak tahun 1995. Seseorang yang tak pernah ia kenal. Bahkan ia bisa menggambarkan denah rumah tua di pelosok Cianjur yang setelah dicek memang benar-benar ada.
Yang ketiga, tiap malam Reza duduk sendirian di pojok kamar, menggumam dalam bahasa yang tak mengerti oleh siapapun. Kadang tertawa, kadang menangis, tapi matanya selalu mengarah ke sudut ruang yang gelap, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Sampai suatu malam, ibunya mendapati Reza berdiri menghadap cermin di kamar. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Namun, refleksi di cermin tidak bergerak sama sekali. Dan ibunya memanggil Reza hanya berkata, "Yang di cermin itu yang ingin pulang. Aku hanya penumpang." Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis spiritual mencoba mewawancarainya. Setelah cerita ini menjadi viral di media, dalam sesi itu, Reza sempat menggambar sesuatu di atas kertas. Sebuah simbol yang sama yang tak pernah dilukiskan oleh seorang pendaki yang hilang di Gunung Gede pada tahun 2002 dan ditemukan tanpa jiwa. Hanya tubuh hidup tanpa kesadaran. Dan saat ditanya, apa yang sebenarnya terjadi di gunung? Reza menjawab, ada dunia lain yang hidup di atas dunia kita. Jalur setan bukan sekedar mitos. Itu perbatasan. Dan aku mungkin melewatinya. Beberapa waktu kemudian, Reza menghilang lagi. Ia meninggalkan catatan dengan tulisan tangan yang berbeda dari tulisan sebelumnya. Isinya hanya satu kalimat. Tiketnya cuma satu arah. Aku cuma mampir sebentar. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Tapi 1 bulan setelah itu, seorang pendaki mengaku melihat sosok yang sangat mirip dengan Reza, duduk di pinggir tebing jalur Ciberuen, mengenakan jaket yang sama. Sosok itu tersenyum, lalu lenyap dalam kabut. Siapa yang sebenarnya kembali? Apakah tubuh bisa hidup tanpa jiwa? Ataukah kembali hanyalah salinan yang tak sempurna, yang membawa serta sesuatu dari sisi lain dunia? Dan jika benar, jalur itu adalah batas antara dunia manusia dan dunia yang tak kasat mata, berapa banyak dari kita yang sudah melangkah terlalu dekat tanpa sadar? Di setiap batas antara dunia manusia dan dunia gaib, selalu ada sosok yang berdiri diam di tengah kabut. Bukan untuk menyambut, tapi untuk menyaring. Siapa yang boleh masuk? Siapa yang boleh kembali? Dan siapa yang harus tinggal selamanya? Setelah hilangnya Reza untuk kedua kalinya, banyak yang menganggap kisah ini sebagai mitos yang dibesar-besarkan. Namun seorang kakek tua penjaga base camp Gunung Gede bernama Abah Salim akhirnya buka suara. Ia menyebut jalur yang dilewati Reza sebagai jalur setan batin. Jalur gaib yang tak bisa terlihat kecuali oleh mereka yang diundang. Menurut Abah Salim, setiap 100 purnama, jalur itu terbuka selama 3 hari, khusus bagi jiwa yang terpilih. Bukan jiwa yang kuat, bukan pula jiwa yang lemah, tetapi jiwa yang goyah, yang ragu, yang kosong,
atau terlalu penuh dengan pertanyaan tentang hidup dan mati. Dan mereka yang memasuki jalur ini akan bertemu dengan satu sosok yang dikenal dengan banyak nama. Tapi di kalangan para tetua gunung, ia disebut si penjaga gerbang kabut. Sosok ini tidak terlihat dan tidak memiliki wajah. Ia hanya muncul dalam bentuk siluet manusia setinggi 2 meter, diselimuti oleh kabut tebal, dan suara nafas yang berat seperti desahan raksasa. Ia bukan jin, bukan juga hantu, tetapi entitas tua yang sudah ada jauh sebelum manusia pertama menapakkan kaki di Gunung Gede. Tugasnya hanya satu: menjaga keseimbangan. Ia memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak bisa kembali. Ia bisa mengambil bentuk apa saja. Kadang suara teman sendiri, kadang bayangan masa kecil, kadang orang-orang yang kita cintai. Konon katanya, Reza bukan orang pertama yang bertemu dengannya. Dalam catatan lama Abah Salim, setidaknya ada 7 pendaki sejak tahun 1978 pernah hilang dan kembali tanpa ingatan. Dan semuanya menunjukkan ciri-ciri yang sama, yaitu tidak lagi mengenal keluarga, takut melihat cermin, dan tidur sambil berbicara dalam bahasa kuno. Yang paling menyeramkan, salah satu dari mereka menggambarkan simbol yang sama, persis dengan yang pernah dilihat oleh Reza di dunia balik kabut. Abah Salim menunjukkan sesuatu yang mengerikan, sebuah papan kayu tua yang disimpan di gudang base camp, penuh dengan ukiran simbol dan nama-nama. Di sanalah tertulis nama Reza, lengkap dengan tanggal pendakian, dan satu kata di belakangnya, yaitu dibuka. Ketika ditanya maksudnya, Abah Salim hanya berkata, dia adalah kunci dan gerbang sudah terbuka. Tinggal siapa saja yang lewat. Beberapa hari setelah pengakuan itu, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. 2 pendaki pemula melapor melihat sosok laki-laki duduk di bawah pohon besar dekat jalur Ciberuem, mengenakan jaket lusuh dan terus-menerus berkata, "Jangan sampai dia melihatmu." Saat mereka mencoba mendekat, sosok itu lenyap, dan yang tersisa hanyalah bekas jejak kaki yang tidak mengarah kemanapun. Setelah itu, kabar menyebar tentang pendaki-pendaki yang mulai bermimpi didatangi sosok-sosok tinggi berselimut kabut. Dalam mimpi, sosok itu menawarkan pilihan, ingin melihat dunia yang tidak ada dijelaskan. Beberapa bangun dengan panik, beberapa lain tak pernah bangun kembali. Jadi, siapa sebenarnya penjaga gerbang kabut? Entitas tua, penjaga dimensi, atau bagian dari Gunung Gede itu sendiri yang kini mulai sadar akan kehadiran manusia? Dan yang paling menakutkan, jika gerbang itu telah dibuka oleh Reza, apakah sekarang siapapun bisa masuk, bahkan tanpa sengaja? Ketika satu orang hilang, itu dianggap musibah. Ketika 2 orang yang hilang, orang mulai waspada. Tapi ketika yang hilang puluhan dan tak ada satupun yang kembali, itulah saatnya kita bertanya, ada apa sebenarnya di Gunung Gede?
Sejak gerbang dibuka oleh Reza, Gunung Gede mengalami perubahan yang hanya dirasakan oleh mereka yang peka. Pendaki-pendaki pemula mulai melaporkan gangguan yang sama. Suara di kabut, bisikan dari balik semak, dan jejak kaki yang berbalik arah sendiri. Namun semua itu hanya menjadi obrolan tenda dan kopi. Sampai kejadian yang membuat publik kembali heboh. Hilangnya 5 pendaki dalam satu malam, tepat di jalur yang sama yang Reza lalui setahun sebelumnya di jalur Ciberuem. Kelima pendaki ini adalah satu kelompok dan mereka semua berpengalaman. Peralatan lengkap, peta jalur, kompas digital, GPS. Namun semua itu tak berarti apapun ketika realitas yang mereka masuki bukan lagi dunia biasa. Tim SAR menemukan tenda mereka masih berdiri sempurna, logistik yang utuh, bahkan kopi dan api unggun yang masih menyala. Seolah mereka hanya pergi sebentar. Tapi tidak ada jejak kaki keluar di tenda. Yang lebih aneh, kamera GoPro yang merekam perjalanan mereka berhenti di detik ke-3 jam 2 menit 17 detik, menampilkan kabut yang tiba-tiba turun yang sangat tebal, disertai suara berat yang menggema. Kalian melihat terlalu dalam. Setelah itu, layar kamera menjadi hitam. Salah satu anggota keluarga dari pendaki hilang. Seorang spiritual muda melakukan penerawangan di sekitar lokasi. Ia mengatakan sesuatu yang merindingkan semua yang hadir. Mereka tidak mati, tapi sekarang hidup di sisi yang lain, dalam bentuk yang tidak bisa dikendalikan. Masyarakat mulai menuntut jalur pendakian ditutup. Namun pihak berwenang tidak bisa menindaklanjuti karena tidak ada bukti kriminal. Hanya hilang saja dan tidak pernah kembali. Sementara itu, laporan demi laporan terus berdatangan. Seorang pendaki melihat anak kecil berdiri di tengah kabut memanggil nama ayahnya. Seorang porter mengaku dengan dewai gemelan dari balik pepohonan. Padahal di gunung itu tidak ada aktivitas budaya semacam itu. Dan seorang pemuda mengaku bermimpi didatangi oleh Reza yang kini berpakaian serba putih dan berkata, "Sekarang aku yang jaga. Gerbangnya sudah milikku." Gunung Gede selalu menjadi tempat favorit bagi pendaki. Pemandangannya yang indah, jalurnya yang menantang. Tapi setelah semua kisah ini, kita harus bertanya, apakah kita benar-benar tahu apa yang kita injak saat menapakkan kaki di sana? Bagi banyak orang, gunung hanyalah tempat wisata alam. Tapi bagi sebagian lainnya, ia mengalami langsung kejanggalan, kehilangan, atau bertemu dengan hal yang tak masuk akal. Gunung adalah batas dunia. Jika benar ada jalur setan yang tidak bisa terlihat, hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa tertentu, maka satu pertanyaan terbesar pun muncul. Apakah mungkin selama ini jalur itu memang bukan untuk kita, bukan untuk manusia, tapi untuk mereka yang ingin kita temui, atau mereka yang ingin menemui kita? Bagaimana jika setiap pendaki bukanlah petualangan, tapi undangan? Dan jika undangan itu datang padamu,
Akankah kamu tetap naik ke Gunung Gede? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya hanya di AI Creator MDN. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.